Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Dan seperti biasa ya, di video ini saya akan membahas 10 saham yang udah teman-teman request di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi bagi yang ingin request untuk sahamnya dianalisa di sini, jangan lupa ya, requestnya bukan di YouTube, tapi di Telegram. Linknya udah saya kasih di bawah, di deskripsi di bawah, jadi teman-teman tinggal klik aja dan langsung join. Stay tune sampai akhir video karena nanti saya juga sharing beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan buat teman-teman yang belum cuan kemarin-kemarin bisa ikutan cuan di esok harinya. Oke, sebelum mulai saya disclaimer dulu. Jadi semua saham yang saya analisa di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk klik like dan share supaya teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya. Yuk kita mulai aja langsung, seperti biasa kita menuju ke Telegram ya. Karena tools yang saya pakai ini adalah tools dari Wisdom and Invest. Aksesnya hanya melalui Telegram aja. Jadi memang perlu berlangganan juga ya, but it's okay. Kalau teman-teman belum bisa berlangganan, jangan khawatir, stay tune aja di YouTube ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan profit dan bisa segera berlangganan toolsnya Wisdom and Invest. Karena kalau aksesnya secara full complete, itu banyak banget fasilitasnya ya. Terutama teman-teman akan mendapatkan namanya sih kita bukan nyebutnya stock pick ya, tapi kita lebih ke inspirasi saham. Jadi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam tradingnya supaya menjadi lebih baik lagi. Oke? Kita mulai langsung dari composite dulu. Seperti biasa kita cek composite-nya kondisinya seperti apa. Memang hari ini candle-nya candle bullish ya, tapi sebetulnya volumenya kecil banget, yaitu di bawah rata-rata, dan momentumnya sebetulnya menurun. Jadi kita harus watch out. Kalau seandainya dia tidak mampu breakout, dia kejedot di sini, maka mungkin dia akan testing support lagi nih. Testing support karena ini sih sebenarnya secara tren masih uptrend ya. Jadi kalau dia misalnya turun pun dan testing area support itu masih oke, masih sehat koreksinya. Dan memang biasanya secara performance kan memang ketika mulai menuju pertengahan tahun, indeks kita akan terkoreksi ya. Jadi wajar kalau misalnya dia akan sideways dulu, seperti di sini nih. Seperti di area sini, saat momentumnya lagi menurun, dia akan sideways, lalu akan terkoreksi. Maka ingat kalau dia lagi sideways, kita gunakan strateginya buy on support, sell on strength, terutama di saham-sahamnya ya. Jadi kita cari aja saham-saham yang outperform atau bisa perform lebih baik daripada indeks kita. Oke, foreign flow-nya, ini foreign flow ya, chart NBSA, net buy sell asing atau foreign flow, dia masih menanjak terus, masih oke. Kita cek lagi. Oke, itu kompositnya sudah. Kita akan masuk ke analisa sahamnya. Jadi kalau untuk komposit kita masih aman selama dia di atas uptrend line. Kalau misalnya sampai breakdown dari downtrend line, maka ingat ya, strateginya adalah teman-teman harus memperbanyak posisi cash-nya nih. Jadi sahamnya dikurangin, porsi cash-nya diperbanyak. Tapi selama dia masih bertahan di atas ini ya, masih oke. Jadi yang penting dia nggak masuk kembali ke dalam box yang ini nih, karena itu adalah area sideway-nya. Saham yang pertama yang udah teman-teman request di grup Telegram adalah SMMT. SMMT ini hari ini ARA ya, dan closingnya di ARA, tutup closingnya ARA bagus. Jadi bukan terbuka, kalau terbuka mungkin ada kemungkinan besok bisa koreksi, jadi mudah-mudahan besok bisa lanjut naik lagi. Karena biasanya yang tutupnya ARA, besok akan naik, cuma biasanya akankah dia bertahan closing di atas, atau dia malah bikin jarum seperti ini. Nah, kalau sampai bikin jarum seperti candle yang ini, jangan lupa untuk kabur ya, jangan di hold, karena bahaya banget. Apalagi kalau sampai ARB, maka sebaiknya teman-teman jangan hold. Kalau waktu itu SMMT ARA, nih ARA 2 kali, sini ya, ARA, lalu candle ketiga dia malah bikin shooting star. Nah, kalau sampai bikin shooting star, jangan lupa untuk exit. Ini oke, momentumnya oke, volumenya juga bagus. Nanti kita cek foreign flow-nya untuk support 420, atau bisa juga gunakan area VWAP tentunya kalau misalnya ada yang ingin scalping atau fast trading.
Kalau support win line-nya cukup jauh, yaitu 379, jangan lupa ini di buletin ya, sesuai dengan fraksi, karena ini angkanya generate langsung by system. Info-nya hari ini bagus, dia ada net buy ya dari asing, jadi moga-moga sih besok lanjut. Cuma hak kakinya tadi saya sempat lihat, hak kakinya agak kurang ya, nggak sesuai dengan pergerakan harga. Tapi it's okay, don't worry. Yang penting kita utamakan adalah price action-nya dulu nih. Coba kita cek ke dalam 5 menitnya ya. Ke dalam 5 menit sebelum dia spike, itu sempat, maksud saya sebelum rally, dia sempat ada frekuensi spike. Frekuensi analyzer ini fungsinya untuk mendeteksi big money yang lewat. Nah, tapi big money-nya lewat ini dia jualan atau dia mau naikin harga, itu dibantu dengan haki. Haki itu yang ini ya. Kalau hijau-hijau artinya dia lagi mau naikin harganya. Kalau merah-merah tinggi seperti ini dan grafiknya menurun, artinya ada yang buang barang nih. Ada yang haki. Jadi memang sempat ada yang buang barang ya, makanya tadi pas lagi arah pun dia kebuka terus. Arah kebuka, terus akhirnya pas closing baru tertutup dengan baik. Moga-moga sih besok masih lanjut. Yang penting teman-teman pasang trailing stop, terutama untuk para member Wisdom and Invest. Karena SMMT ini sudah diajak dari kemarin ya. So, jangan lupa untuk pasang trailing stop-nya. Oke. Lalu yang kedua adalah BBYB. BBYB ini lagi testing resist, yaitu 2480. Ini resistnya, supportnya di support garis win line, yaitu 2284. Jangan lupa disesuaikan ya dengan fraksinya. Lalu momentumnya masih ada, masih oke, ini masih oke. Selama dia bertahan di atas garis win line, ini masih menarik nih. Kecuali dia breakdown dari garis win line-nya tadi 2284, maka berpotensi untuk testing support yang di bawah, yaitu 2100. Untuk si BBYB. Coba kita lihat ya. Core inflow-nya sih lumayan. Yang oke nih. Jadi moga-moga bisa breakout. Ini dia lagi pasti area resist memang. Kalau breakout maka oke ya. Akan menuju ke resist berikutnya. Tadi resist berikutnya di area ini juga ada nih. Ini area resistnya atau area supply. Area supply itu sama ya sama area resist ya. Jadi di area kalau di sini 2670 sampai 2900. Itu merupakan area resist. Hak kakinya belum ada yang gimana-gimana banget, tapi ya kita utamakan tetap price action-nya. Jadi kalau dia sampai breakout, maka oke banget. Bagi yang ingin ikutan, itu silakan. Kecuali dia breakout, tapi closing-nya malah turun ke bawah ya, jadi tidak oke. Selanjutnya SCMA. Nah, SCMA ini sebetulnya masih downtrend berat, jadi dia masih bergerak di dalam channel downtrend. Ingat ya, kalau saham lagi downtrend, belum tentu akan turun terus. Dia pasti akan ada yang namanya dead cat bounce. Dia akan bergerak di dalam channel downtrend itu seperti ini. Nah, jadi wajar kalau misalnya ini momentumnya membaik, dan dia akan naik kembali untuk testing resist downtrend-nya atau resist channel. Resist channel-nya itu ada di 277, itu tinggal dibuletin sesuai dengan fraksinya. Hanya akan oke kalau si SCMA sudah keluar dari downtrend line ya. Kalau dia keluar dari downtrend line, maka berpotensi ke resist 314 dan 320 tuh. Saat ini masih belum, selama dia belum breakout dari downtrend-nya belum. For info-nya sih nggak ada yang gimana-gimana banget, karena datar ya. Datar-datar aja, nggak ada yang serius. Lalu untuk hak kakinya juga, memang untuk hak kakinya hari ini cukup oke, karena di atas rata-rata. Tapi lihat ya, kayak di sini dia di atas rata-rata hanya 2 bar. Rata-ratanya itu masih terus menurun, jadi tidak oke, masih belum oke. Kalau dia serius, dia akan ada hijau-hijau terus, lebih banyak. Dan secara rata-rata yang garis hitamnya ini juga akan terus meningkat. Jadi yang bagus begitu, itu baru serius. Kalau ini masih belum oke untuk SMA. Jadi paling hanya manfaatin dead cat bounce-nya ya. Jadi kalau misalnya ada yang entry, maka jangan lupa untuk exit di sini. Seandainya dia tidak mampu breakout. Tapi kalau dia breakout, maka bisa
watch out di resist berikutnya, maka area taking profitnya di situ. Oke. Selanjutnya ada, saya ada tunjukin juga secara weekly. Jadi untuk melihat ini kalau seandainya dia tidak mampu breakout dari resist weekly-nya ini 270 atau bahkan 304, karena ini bentuknya seperti double top ya, maka ada potensi dia bisa ke support yang ini nih, 177. Jadi memang lebih oke kalau dia sudah breakout balik ke atas. Artinya ini bukan double top dan dia berpotensi untuk kembali naik ke atas. Ini juga monthly-nya SCMA secara major, secara monthly. Majornya dia masih downtrend juga. Jadi harus watch out ketika dia mulai mendekati, misalnya nih dia naik. Ketika dia mulai mendekati sini maka harus watch out juga ya. Karena kalau kepentok artinya dia akan turun lagi ke bawah. Haki-hakinya untuk Tekim, untuk SCMA ya tadi udah. Next ada Tekim. Nah kita bahas Tekim. Tekim ini di bawah juga ada yang request INKP, berarti ini kurang lebih sebenarnya mirip-mirip ya si kertas-kertas ini. Momentumnya belum ada, jadi dia masih bergerak secara sideway juga. Sideway-nya di area sini ya. Makanya candle-nya juga begitu tuh. Satu hijau, terus habis itu koreksi 2 candle. Habis itu satu hijau. Nah, bentuk-bentuk candle ini sebetulnya teman-teman harus perhatiin. Karena biasanya akan menjadi strategi kita ya. Kalau misalnya dia satu candle bagus, lalu ada 2 candle hijau, artinya jangan entry di candle hijau. Kita entry-nya saat dia sedang koreksi ke bawah. Kita entry di bawah ya. Terutama saat dia tidak ada momentum, kemungkinan sideway. Kalau sideway kan gerakannya seperti ini. Maka kita buy on support dan sell on strength atau sell di area resist. Kecuali dia bisa bertahan di atas ini, bikin higher high lagi, breakout dari high yang kemarin, maka itu lebih oke ya. Artinya dia sudah mulai membentuk higher high, ada potensi dia bisa testing resist 77, 75, 78, 50, itu ada MA 200 juga. Cuma nih secara major sebetulnya masih downtrend nih. Jadi watch out, di sini juga ada resist. Itu di area 7.600 kalau nggak salah. Jadi watch out di area 7.600, kalau dia tidak mampu naik, maka teman-teman sebaiknya taking profit dulu ya, karena itu resist downtrend. Supportnya di 7250, 7125, dan 6.900. Foreign flow-nya ada, ini memang ada ya, secara rata-rata menarik, tapi ingat, tetap harus kita utamakan adalah price action. Jadi ketika pergerakan harganya menurun, ininya naik, maka kita utamakan pergerakan harga. Karena beda ya, style tradingnya, mungkin kalau misalnya asing, dana budgetnya besar, dia bisa akumulasi, bisa average down terus, sedangkan kita sebagai retail beda gitu. Kita budgetnya mungkin terbatas dan nggak bisa ngikutin style tradingnya asing, oke? Tetap kita utamakan adalah price action-nya. Jadi kalau harganya naik, ada akumulasi, baru oke. Haki-hakinya, sini ada satu, tapi ingat, di sini juga ada contohnya, yaitu cuma 2 candle, tapi pergerakannya hanya sebentar ya, dia naik sebentar, rata-ratanya masih menurun, maka dia harganya bergerak turun. Jadi kalau Tekim akan menarik kalau dia ada lagi hijau-hijaunya mulai banyak dan grafik rata-ratanya semakin meningkat. Itu artinya serius. Kalau nggak begitu, artinya kita hanya untuk fast trading aja. Next, setelah Tekim ada Toba. Nah, Toba ini masih belum oke ya, karena momentumnya merah-merah, pixelnya merah-merah. Dan dia masih di bawah garis win line. Ini garis win line-nya, maka itu juga menjadi resist. Resist 1485, supportnya ini di, sebentar saya cek dulu ya, harga low-nya. Untuk Toba, harga low-nya di berapa tuh? 1415 itu menjadi support. Jadi kalau dia closing di bawah 1415, jadi tidak oke ya. Karena di sini dia bikin base, ini sideway, jadi dia turun, bikin sideway, lalu turun lagi, bikin sideway, kalau jebol maka dia akan bikin base lagi di area sini nih.
yaitu supportnya 1255. Sebaiknya teman-teman SOS dulu ya kalau dia tidak mampu breakout ke atas. Kecuali dia mampu nih kembali ke sini. Lalu bikin higher high, itu baru oke. Foreign flow-nya nggak ada, rata-ratanya juga menurun. Dan HKK kita lihat si Toba. Masih merah-merah ya, jadi masih belum oke. Next ada UNVR. UNVR juga masih downtrend berat. Jadi sebaiknya sih teman-teman jangan terus akumulasi, jangan mau di swing low. Mendingan kita switch aja ke saham lain. Ya, momentumnya nggak oke, ini tidak oke, masih terus bergerak. Downtrend ini kemarin sempat uptrend sebentar, tapi ternyata gagal. Di sini dia bikin high, di sini lower high, di sini lower high lagi. Jadi tidak oke ya. Nah, di situ akan lebih oke kalau dia sudah breakout dari downtrend lainnya. Nah, lalu mungkin teman-teman ada yang mendengar berita-berita, rumor-rumor bahwa tentang UNVR mau go private. Tapi sebetulnya itu ini ya, ini saya tunjukin beritanya. Jadi si UNVR itu bukan dari UNVR-nya yang mau mengatakan private menjadi perusahaan tertutup tuh. Tapi nih itu merupakan usul atau pendapat aja dari seorang analis tuh. Adanya analis yang menyebutkan bahwa mungkin sudah saatnya bagi Unilever menjadi perusahaan tertutup sehingga kalau misalnya mereka menjadi go private, mereka akan buyback, akan mengkerek harga Unilever-nya gitu. Sehingga para investor bisa keluar. Tapi sayangnya UNVR-nya sih bilang enggak. Jadi yang bilang mau go private itu si analis aja ya. Nah, kalau teman-teman lihat secara chartnya ini adalah chart monthly yang saya tunjukin. Dia lagi on support ya. Memang lagi on support. Ini harga low-nya di berapa tuh? 3.800. 3.800. Kalau dia sampai breakdown lagi di bawah 3.800, itu artinya dia akan bergerak di range yang ini. Ini range barunya. Dia akan bergerak di area yang sini. Maka jadi agak kurang oke sebetulnya ya. Dan teman-teman kalau misalnya ada yang pernah nonton YouTube saya tentang price cycle yang dengan Koyudi, ataupun video YouTube saya yang menjelaskan bukunya Minervini, yaitu jadi ada price cycle-nya ya, ada B1, 2, 3, 4, dan ada marking down. Nah, teman-teman bisa lihat dari bentuk chart-nya sendiri, ini memasuki masa apa? Udah tahu ya, yaitu fase distribusi. Dia lagi marking down. Kalau seandainya belum selesai marking down-nya, dengan kita exit dulu. Kapan selesainya? Yaitu di saat seandainya dia sudah mulai bikin base lagi, dan dia sudah mulai breakout dari downtrend line. Secara major, baru oke ya. Artinya selama dia masih bergerak di sini masih tidak oke. Baiknya kita hindari aja. Apalagi kita kalau trader ya, maka kita exit aja. Kalaupun naik, biasanya kita hanya manfaatin saat dia mantul naik dan kita taking profit. Seandainya nih secara daily dia adalah pattern apa tuh yang terus menurun. Nah, seandainya dia breakout, maka oke nih. Oke, kita manfaatin aja. Ini berapa nih? Kalau dia turunnya segini, maka kemungkinan naiknya segini. Ini ada MA 200 ya. Jadi bisa taking profit di area sana. Yaitu, ini saya sebutin deh, resist-resistnya 3950. Jadi akan lebih oke kalau dia udah naik kembali ke 4.000-an ya. Artinya dia ada potensi untuk menuju ke yang tadi saya gambarin tuh, yaitu 410, ini ada resist 4080, 4140, 4200, 4430 sampai MA 200-nya yaitu 4540. Nah, dengan catatan dia harus breakout dulu. Disertai dengan momentum, mungkin ada inflow gitu ya. Sekarang sih belum ada inflow dari asing. Dan HKK-nya juga belum oke itu. Grafiknya masih terus menurun dan masih merah-merah. Lanjut setelah UNVR ada INKP. Nah, INKP ini mirip-mirip sebetulnya sama Sitokim.
INKP dia ada foreign flow, tapi kita tetap harus utamakan price action ya. Kalau misalnya harganya tidak bergerak sesuai dengan bandarmologinya atau foreign flow-nya. Kalau dia tidak sesuai gerakannya, maka kita harus utamakan price action. Nah, sebenarnya si INKP lebih menarik ya, karena berada di atas MA200 ya. Tadi tekim di atas MA200 gak? Tuh, di bawah MA200. Nah, berarti INKP lebih menarik, karena di atas MA200. Kita coba tarik downtrend lainnya. Kadang ada yang nariknya kalau misalnya menggunakan ekor, biasanya akan analisanya bahwa dia sudah breakout nih. Tapi kalau saya tarik garisnya dia tidak menggunakan ekor, maka sebetulnya dia lagi pas-pas di resist ya. 8250 ini resist, selanjutnya 8500, 8800 itu area resist. Momentum meningkat, tapi masih titik pink, jadi masih ada potensi sideways juga. Supportnya di 8075 dan 7925 itu area support. Garis winline 77, ini triple 7, tinggal dibuletin sesuai dengan fraksi. Oke, selama dia di atas garis winline masih oke, masih potensi dia bisa uptrend secara minor. Foreign flow-nya ada, ini oke ya. Dia hijau-hijau dan grafiknya terus meningkat. Jadi moga-moga dia bisa naik nih. Jadi lebih menarik INKP daripada tekim. Kakinya ini ada satu, tapi baru satu ya, belum tentu dia serius. Ini kayak di sini juga satu, tapi kenaikannya hanya sementara. Grafiknya masih menurun. Yang serius adalah kalau dia ada hijau-hijau lagi dan grafiknya meningkat. Itu artinya kenaikannya serius. Artinya si INKP ini teman-teman bisa fast trading aja. Kecuali secara major dia sudah breakout dari downtrend line-nya banget tuh. Baru oke. Selanjutnya ada CENT. Kita cek juga kakinya CENT. Belum oke ya. Ini masih downtrend berat banget juga nih. Secara major. Ini kalau kita tarik garis. Ini belum tarik dari yang ujung-ujung sana tuh ya. Di ujung-ujung. Lalu momentumnya tidak oke nih. Dia berupa titik pink dan mulai ada yang oranye-oranye tuh semakin mendalam nih kayak di sini tuh. Kayak di sini ya. Jadi masih belum oke juga, terutama kalau dia breakdown dari harga low yang di sini. Itu berapa tuh harga low-nya? Sebentar saya cekin. Yaitu 187. Ini harga low-nya ya, 187. Jadi kalau dia breakdown dari 187 itu sangat tidak oke banget. Mudah-mudahan teman-teman disiplin ya untuk exit dulu daripada modalnya nyangkut di sini, mendingan switch ke saham lain yang lebih oke. BPRI, BCA itu lagi pada naik loh, ngapain kita berkutat di saham yang lagi downtrend, oke? Kalau yang baru mau entry, mau spekulatif, maka saran saya sih pilih aja saham lainnya, karena masih belum oke. Kecuali dia sudah breakout dari downtrend line-nya, apalagi secara major, itu mulai menarik. Foreign flow-nya walaupun ada, ingat ya, utamakan price action. Jadi kalau harganya belum bergerak naik, maka hindari dulu. Ini kakinya salah request. Kaki sen belum ada tuh. Masih grafiknya terus menurun, nggak ada yang hijau-hijau ya, belum ada action untuk menaikkan harganya. Jadi masih belum oke. Selanjutnya ada Indi. Nah, Indi, Adro itu masih menarik tuh. Doit, tapi Doitnya kayaknya udah cukup tinggi ya, lagi koreksi. Indi. Kita cek kaki Indi. Indi bisa juga ini ada tren kecil di situ ya. Mudah-mudahan sih zigzag ke atas nih. Dia harus bikin higher high dulu nih baru oke. Jadi selama dia bertahan, ini sih sudah ada channel yang ini juga, channel yang hijau ini, sama dia bertahan di atas 1990 ya. Mudah-mudahan masih bisa oke, masih bisa naik. Titik pink, momentumnya artinya sideways. Kalau kita tarik area sideways, maka ini adalah area sideways-nya. Jadi selama dia bergerak di area situ, itu masih oke. Kalau dia sudah breakdown, closing di bawah, ini jadinya tidak oke lagi.
Batubara sih lagi menarik ya. Moga-moga oke nih. Resist 2100 dia belum bisa lewat nih. High-nya hari ini 2120. Itu dia kepentok resist. Kalau besok dia mampu closing di sini, maka oke banget. Mudah-mudahan dia bikin, mudah-mudahan yang sini adalah higher low ya. Higher low itu artinya ini low, ini higher low, di sini higher low. Dan membentuk higher high. Jadi moga-moga begini bergeraknya. Oke. Tadi supportnya sudah 1990, lalu resist 2100, 2120, dan di area 2200 juga ada resist. Oke. Trend flow-nya ada sih ya, perlahan tapi pasti. Ini yang abu-abu agak meningkat sedikit aja. Haki belum ada yang serius. Oke, untuk Indi, selanjutnya next kita cek BBKP. BBKP. Untuk BBKP masih sideway nih. BBKP udah lama banget. Bukan saham pilihan saya sih biasanya ya, karena saya maunya kalau bisa mencari saham-saham yang super performance stock, jadi dia kenaikannya sangat cepat sekali gitu. Momentumnya lagi melemah, jadi belum oke. Kalau dia breakdown dari area sideway-nya ini, maka jadinya tidak oke ya. Lebih bagus kalau dia bisa berhasil breakout MA200 nih, ini oke banget. Cuma resistnya banyak tuh berlapis-lapis. Support di 268, resist 278, 291, 308 sini ada MA200 ya, tinggal disesuaikan dengan fraksinya. Lalu resist selanjutnya 316 dan 330. Itu area resist. Jadi harus breakout dari sini dulu, lalu dia testing MA200, kalau berhasil breakout, bikin terus higher high, bikin higher high terus, itu akan lebih oke untuk si BBKP ya. Tapi momentumnya lagi melemah. Walaupun ada foreign flow, ingat utamakan price action atau technical analisanya. Jadi kita utamakan chart wing-nya ini nih. Ini HKK juga belum ada yang serius ya, masih menurun, tidak ada hijau-hijau dan grafiknya menanjak, belum ada. Oke, itu adalah saham ke-10 si BBKP, mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman bisa memutuskan mengambil action apakah ingin entry, apakah ingin spekulatif, ingin fast trading, ataupun ingin swing. Yang pasti saham-saham yang di swing sebaiknya adalah saham yang uptrend ya, bukan saham-saham yang lagi downtrend. Dan kalau lagi sideway, maka ingat strateginya buy on support, sell on strength. Kita masuk ke screenernya Wisdom and Invest dan semoga teman-teman bisa mendapatkan cuan di sini nih. Oke. Ini screenernya. Yang pertama screener HKI. Ini bisa dilihat. Saya nggak mungkin bahas semuanya ya, jadi yang saya bahas hanya beberapa aja dan saya pilih secara acak. Teman-teman bisa cek. Hati-hati ingat ya, untuk HKI ini ada beberapa saham yang tidak valid HKI-nya. Kenapa tidak valid? Karena ada indikasi bahwa bandarnya itu cuma tukar-tukaran barang. Jadi masuk kantong kiri, keluar kantong kanan gitu. Karena dia tukaran barang, maka terlihatnya di HKI-nya bisa hijau semua atau merah semua. Karena tidak valid, kita utamakan adalah price action-nya. Kita gunakan teknikalnya aja ya. Lalu selain HKI, ini adalah screener dari Win yang statusnya buy, itu artinya muncul segitiga hijau. Again, tetap teman-teman harus cek chartnya kembali. Walaupun dia ada segitiga hijau, bukan berarti kita langsung buy. Kita harus cari titik entry-nya, entry kalau bisa disupport. Dan ini bukan sinyal valid ya. Sinyal valid adalah segitiga hijau atau dia berada di atas garis win line dan dia pixelnya harus hijau-hijau, hijau-hijau dua-duanya. Dan momentumnya ada ya, momentumnya yang berwarna biru Ben Hur dan semakin meningkat. Itu yang merupakan sinyal valid untuk entry. Kita bisa swingkan karena chart win itu adalah trend follower. Jadi kita gunakan garis win line-nya untuk follow the trend. Lalu nanti saya akan share juga screener yang lain ya. Itu screen all time high, screener Minervini. Minervini, MNV ya. Screener Minervini ini saham-saham yang masuk ke dalam trend template-nya Minervini ini.
Nah, bagi yang belum nonton video YouTube-nya yang Super Performance Stock membahas bukunya Minervini, maka silahkan ditonton dulu. Nah, beberapa saham memang ada yang masuk screener, tapi bukan berarti oke. Ingat ya, nggak semua saham yang masuk all time high artinya oke. Itu BBC all time high itu. Kalau nggak diukur ekornya ya, kalau ukur ekornya sih enggak. Harga high-nya berapa tuh? 8 berapa ya? 8750 apa 8250 tuh? Coba kita cek. 8250 ya. Moga-moga itu tembus juga tuh 8250-nya. Let's check. Ini ada terserah juga, cuma sayangnya dia belum liquid. Masih total transaksinya rata-rata di 1 miliaran. Kalau transaksinya semakin liquid, kayak Trin waktu itu liquid loh, dan beberapa saham lainnya itu juga liquid. Ini bisa dilirik kalau sudah liquid ya. Jangan tidak liquid lalu dihajar oleh teman-teman, nanti jadinya bonyok. Sahamnya nggak bakalan naik, saya jamin. Kalau misalnya teman-teman terlalu nafsu entry di saham yang belum liquid. Itu hanya akan merusak rencananya bandar dan akan sangat sayang sekali. Ini terserah menarik sebetulnya. Harum juga nih menarik, nanti kita bahas nih. Kayaknya saya udah catat nih ya. Kita akan bahas kita mulai bahas ya. Yang pertama ada BBCA, karena indeksnya kelihatannya mau all time high. Tadi BCA-nya juga naik banyak. Kita cek nih aliran uangnya foreign flow itu sebetulnya kemana sih? Oh, NBSA juga ya. NBSA saya pakai weekly deh, biar teman-teman lihat secara dari Senin sampai hari ini uang-uangnya foreign itu kemana sih? Nah, ini NBSA secara weekly. Jadi dari hari Senin sampai hari ini ya, ini merupakan yang diakumulasi oleh asing nih. Tapi ingat kalau misalnya gerakan sahamnya tidak searah dengan gerakan akumulasi asingnya, maka utamakan price action dulu. Nah, BCA kita lihat ya, ini adalah net buy asing yang menarik. Cuma memang tidak bisa kita tradingkan, soalnya spreadnya sangat kecil banget. Jadi rewardnya kalau misalnya kita untuk tradingin tektok-tektok itu susah ya. Kita harus swingkan. Sehingga mudah-mudahan profitnya lumayan. Cuma enaknya kalau saham yang seperti ini kita mau sekali buy cukup besar itu masih oke gitu, masih aman. Untuk BCA, BRI ya, nanti kita akan bahas juga untuk BRI, BNI. Ini jadi oke, ada potensi dia akan testing harga high 8250-nya, akumulasi asingnya bagus, momentumnya sudah mulai menjadi biru, ini oke banget, dan dia bertahan di atas garis win line ya, masih oke. Support di 7950, garis win line-nya itu di 7885, dan kalau trend line-nya ini di 7780. Ingat buletin sesuai dengan fraksi ya. Yang saya sebutin itu hanya angka yang udah muncul langsung di sistem. Coba kita cek HKQ-nya. Ini juga lumayan HKQ-nya. Next ada saham BBRI. Dan kita cek juga HKQ-nya BBRI. Juga BBNI ya, BBNI. BBNI ini win line-nya, ini momentumnya masih ada dan masih ya bergerak dalam channel up. Support di 7.600. Ini sebenarnya lagi sideways sih minornya. Di area sini lagi sideways. Yang ingin spekulatif maka bisa buy on weakness di area-area support tentunya. Jadi nggak terlalu tinggi ya modalnya. Ini resist 8025. Di sini juga ada lagi resisten 8116, tinggal dibuletin sesuai dengan fraksi. Juga 8450. BBNI masih menarik. Kita lihat foreign flow-nya masih masif banget. Jadi moga-moga akan lanjut naik. HKQ juga masih oke. Grafiknya menanjak ya. Walaupun ada merah-merah, tapi kalau cuma satu itu masih it's okay tuh.
Kayak di sini 1, tapi kan besok ada hijau-hijau lagi tuh. Dan grafiknya nih yang paling penting adalah grafik rata-rata. Jadi rata-ratanya masih meningkat. Ini masih oke untuk BBNI. Tadi BBRI-nya, BBRI momentumnya menurun ya. Tapi secara tren sih sebetulnya dia lagi sideways. Sideways di area sini. Jadi teman-teman bisa buy on weakness aja kalau misalnya tertarik dengan BRI. Tapi ingat ya, saham Big Bank ini, si BCA, BRI, BNI, bukan untuk di tradingin TikTok. Jadi saran saya sih lebih ke swing atau bahkan ke invest. Karena kalau misalnya kita hanya tektokan aja, rewardnya sebetulnya nggak gede-gede banget ya. Kalau mau tektokan, lebih oke teman-teman cari saham-saham second liner dan third liner. Yang lebih murah-murah, yang harganya hanya ratusan perak, tapi liquid. Itu lebih enak untuk di tradingin, di fast tradingin. Kalau ini lebih ke investasi. Untuk supportnya 4340, 4300. Resist di berapa nih? 4550 dan 4580. Foreign flow-nya masih oke ya, terlihat. Ini ada grafiknya yang semakin menanjak. Moga-moga si all time high lagi nih, si BCA dan BRI. Lanjut haki-hakinya BBRI juga masih oke. Ini masih oke nih. Masih grafiknya terus menanjak. Next, setelah Big Bang, kita bahas Adro ya. Tadi sempat bahas Tobanya sih kurang oke. SMMT ARA itu oke. Lalu Indi tadi juga sebenarnya menarik sih, masih batubara masih menarik. Win Adro. Kaki Adro. Nah, si Adro ini ada momentum ya, tapi masih titik pink sih. Ada momentum biru nih udah mulai muncul satu, moga-moga semakin menanjak, apalagi berubah menjadi warna biru kayak begini oke ya untuk si Adro. Nah, ini moga-moga ini support 2310 garis win di 2232. Ingat bulutin sesuai dengan fraksi. Ini ada harga high lagi. Kalau breakout sih akan oke banget untuk si Adro. Menjadi resistnya juga, yaitu 2360 itu resist berikutnya. Semoga dia bisa testing itu 2360 besok. Kalau misalnya breakout lagi, maka potensi ke 2470 ya, itu resist atau harga tertinggi yang di sini. Ini 2475 juga area resistnya. Dan 2600. Ini jadi rounding bottom nih. Bagus banget kalau misalnya dia bentuk higher high terus ya. Jadi kayak di sini. Lalu breakout. Nah, di sini kalau breakout lagi, maka teman-teman sebenarnya masih bisa ikutan kalau misalnya ada yang terlambat. Terutama ketika dia breakout disertai dengan volume, volumenya meningkat ya. Lihat nih rata-ratanya tuh meningkat dan ada momentum. Maka ketika breakout di sini bisa ikutan, kan lumayan. Next, foreign flow. Foreign flow-nya bagus juga. Ini ya. Ini oke. Kita cek kakinya. Nah, kakinya sih belum ada yang serius banget. Masih datar ya rata-ratanya. Jadi yang saya lihat itu yang rata-rata yang garis hitamnya. Lebih bagus kalau dia meningkat ke atas. Tapi it's okay, yang penting price action-nya bagus. Lanjut setelah Adro, ada Hais. Ini sahamnya agak high risk juga nih, nggak liquid kalau nggak salah, nggak begitu liquid. Tapi menarik ya price action-nya. Foreign flow-nya sih nggak ada tuh. Tidak ada foreign flow karena tidak ada hijau-hijaunya. Tapi price action menarik. Hari ini dia breakout disertai dengan volume, momentum juga semakin meningkat. Likuiditasnya juga oke nih. Lumayan ya, rata-ratanya mulai menjadi 4,68 miliar. Yang tadinya mungkin nggak ada volume, ini sudah mulai ada volume. Support 254, 230, garis win-win 219, tinggal dibuletin ya sesuai dengan fraksi. Ini moga-moga besok breakout lagi bikin high-high, ini cakep banget. Lanjut, tadi foreign flow tidak ada hak kakinya. Ini hak kaki secara daily nggak kelihatan ya.
It's okay, yang penting price action-nya bagus. Ini juga saham baru soalnya. Ini masih ada abu-abu di sini, berarti dia belum lama ini, si HIS ini. Nah, ini ada spike. Semoga ada action-nya ya. Ingat, walaupun ada spike di 5 menit, yang pasti adalah harus ada atau disertai dengan action-nya. Jadi besok bisa cek lagi, karena ini lagi sideways juga di area sini. Mudah-mudahan besok muncul lagi spike, lalu muncul lagi action-nya, yaitu berupa dia breakout. Kalau breakout, maka teman-teman bisa ikutan. Jadi lumayan. Tapi ingat, kalau udah tinggi begini, sebaiknya dikawal ya dengan chart 5 menit, dengan kaki 5 menit. Jadi kalau sudah mulai ada buangan, teman-teman bisa ikutan exit. Selanjutnya ada Harum. Ini Harum. Harum ini potensi all time high lagi ya. Kaki Harum. Foreign-nya oke. Rata-ratanya terus menanjak. Dan price action-nya, nah dia lagi testing lagi ya, lagi testing ATH-nya lagi 11.850. Mudah-mudahan sih breakout. Momentumnya ada, pixelnya lumayan, oke. Maka sih yang agak kurang nih, yang agak kurang. Ya menurun dan belum ada action ininya. Karena dia sebenarnya memang lagi sideways. Di sini sideways ya. Jadi hati-hati kalau dia tidak bisa breakout, artinya dia akan kembali ke area support. Karena kalau sideways gerakannya kan begitu. Jadi ingat yang sudah profit jangan lupa pasang trailing stop, oke? Atau mau taking profit dulu separuh di area resist ini silahkan. Jadi nanti pas begitu turun, maka paling nggak udah amankan cuannya. Setelah Harum ada LC. CPO ya, karena harga komunya juga menarik. LC juga batu bara sebetulnya menarik. Nah, LC hari ini breakout, tapi lagi on resist. 1435 ini area resist. Kalau dia breakout, maka menuju ke resist selanjutnya 1510. Support 1395 dan garis win 1363. Momentumnya cukup oke, walaupun tidak meningkat. Ini menarik. Foreign flow juga bagus. Yang mau saya tunjukin sebetulnya bukan ininya. Ini juga oke sih ya kakinya ya. Secara tren besarnya nih. Dia lagi di tren besarnya. Mungkin aja deh. Weekly. Market. Jadi dia masih ada tren major downtrendnya. Sama juga dengan AALI ya. Nggak kelihatan nih. Jadi saya harus pakai ini. Nah, di sini ini ada downtrend lainnya. Coba kalau kita nggak ukur ekor. Jadi lagi pas-pas di downtrend line. Jadi harus watch out ya kalau seandainya dia tidak bisa breakout, maka otomatis ada potensi dia kembali ke support. Tapi kalau dia breakout maka oke banget nih, kayak si Doit ya. Doit waktu itu juga begitu, dia breakout dari downtrend lainnya, bahkan breakout dari resist secara weekly. Jadi bagus banget. Tapi ini udah mulai mendekati resist. Nah, oke, kita kembali ke LSIP-nya. Jadi baik LSIP maupun AALI sama ya, kurang lebih chartnya mirip-mirip. Dia lagi testing resist, kalau misalnya dia breakout dari major trend-nya, ini oke banget. Dia juga udah di atas EMA 200, maka yang udah entry, LSIP AALI sudah masuk stock pick-nya win udah lama banget ya. Jadi tinggal dipasang trailing stop-nya aja dan giring sampai cuan lebar. Oke. Jadi kalau dia breakout dari downtrend secara major, pasti biasanya sih akan lari ya. Akan banyak trader-trader yang melirik dan oke banget. Jadi kira-kira itu aja sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan semoga teman-teman bisa merasakan manfaatnya nih. Walaupun teman-teman belum cuan kemarin, jangan khawatir. Semua akan indah pada waktunya. Yang penting teman-teman selalu tetap belajar.
Jaga kesehatan ya. Semoga teman-teman selalu sehat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.